Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Dendam Pak RT kepada pejabat yang mengambil tanahnya. Hari itu, Pak Wandi membuka pintu rumah dengan pelan-pelan. Jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi, udara masih dingin dan embun menempel di dedaunan halaman. Ia mengenakan seragam satpam berwarna biru tua yang sudah mulai pudar warnanya, lalu memasukkan peluit, buku catatan kecil dan pulpen ke dalam tas selempangnya. Istrinya Bu Sari menyiapkan teh manis dan beberapa potong tempe goreng di dapur. "Pak, sarapannya bawa aja ya Pak," ucap Bu Sari sambil membungkuskan nasi dan telur dadar ke dalam rantang plastik. Pak Wandi hanya mengangguk lalu menyambar jaket hitamnya yang tergantung di balik pintu. Ia bekerja sebagai satpam di sebuah SMA negeri yang cukup terkenal di pinggiran kota. Sudah hampir 7 tahun ia mengisi pos jaga di gerbang depan sekolah itu. Pekerjaannya sederhana, membuka pagar, mencatat kendaraan, menyapa guru dan juga siswa, dan sesekali menegur murid yang bolos ataupun ribut. "Bagas belum bangun, Bu?" tanyanya sambil menyeruput teh. "Belum, Pak. Nanti Ibu bangunin. Ayo juga, tadi subuh udah berangkat lagi ke kosannya," jawab Bu Sari saat itu. Anak pertamanya Ayu kuliah di universitas negeri di kota sebelah. Tiap akhir pekan ia pulang lalu kembali lagi ke kosan setiap hari Senin pagi. Sedangkan Bagas si bungsu masih duduk di kelas 3 SD. Usianya baru 9 tahun tapi sudah mulai suka membantah kalau disuruh mandi pagi. Apalagi kalau tidur sulit sekali untuk dibangunkan. Setelah pamit, Pak Wandi mengayuh sepeda tuanya ke sekolah. Jaraknya tidak sampai 2 km dari rumah. Melewati jalan desa yang diapit kebun pisang dan juga sawah-sawah yang mulai menguning. Meski dekat kota, lingkungan tempat tinggal mereka masih terasa pedesaan. Warga saling kenal satu sama lain dan udara di pagi hari ini sangatlah masih bersih, belum tercemar asap kendaraan apapun. Itulah alasan mengapa Pak Wandi lebih suka mengayuh sepedanya. Sesampainya di sekolah, suasana masih sepi. Hanya ada Pak Minto, penjaga kebersihan, yang sedang menyapu halaman. Mereka saling menyapa sebentar, lalu Pak Wandi mulai membuka gerbang dan menyalakan lampu pos. Ia menyukai rutinitas ini, meski tidak bergaji besar, setidaknya pekerjaan itu membuatnya merasa berguna. Jam 7 pagi, suasana mulai ramai. Motor dan mobil guru satu persatu masuk. Para murid datang bergerombol, sebagian besar berjalan kaki atau diantar oleh orang tua. Pak Wandi sendiri berdiri tegak, memberi salam pada setiap murid dan orang tua yang datang mengantar. "Pak, sarapan dulu Pak Wandi," tanya Bu Rika, guru BK sambil menawarkan roti isi. "Siap Bu, terima kasih Bu. Tapi saya sudah bawa dari rumah. Monggo, dimakan saja," jawabnya dengan ramah. Hari berlalu seperti biasa.
Sekitar jam 11 siang saat tidak terlalu sibuk, Pak Wandi duduk di kursi pos sambil membaca koran bekas. Di sela membaca, ia sekali memperhatikan siswa yang lalu lalang. Ia hafal hampir semua wajah mereka. Ia tahu mana yang rajin, mana yang suka bolos, mana yang suka pacaran di belakang gedung laboratorium, dan mana anak yang suka bolos pelajaran dan main bola. Anak-anak itu sudahlah sangat hafal menurut Pak Wandi, karena ia yang menjaga dan yang suka memberikan laporan kepada guru-guru. Singkatnya, pada siang itu pikirannya melayang pada kebun kecil peninggalan almarhum ayahnya. Letaknya agak di pinggir desa, butuh waktu sekitar 15 menit naik motor dari rumahnya. Di sanalah ia menanam cabai, terong dan juga kangkung. Kadang-kadang setelah pulang kerja, ia mampir sebentar untuk menyiram ataupun mencabut rumput-rumput di sana. Tanah kebun itu adalah warisan orang tuanya, dibagi 3 bersama 2 saudaranya. Namun, hanya Pak Wandi yang masih merawat bagian miliknya. 2 saudara lainnya tinggal di kota dan tidak pernah datang lagi. Selesai jam sekolah, sekitar pukul 3 sore Pak Wandi pulang. Ia istirahat sebentar lalu mengganti baju dan mengajak Bagas ikut ke kebun. Bagas awalnya malas, tapi setelah dibujuk dengan janji jajan es krim sepulang dari kebun, ia pun akhirnya mau juga naik ke motor bebek tua milik bapaknya. Kebun Pak Wandi ini tidak luas, hanya sekitar 800 meter persegi. Tapi tanah itu subur, letaknya agak di lereng kecil, dengan saluran air di pinggirannya. Ada pondok bambu sederhana, tempat menyimpan cangkul dan juga ember. "Pak, itu ada kodok besar banget, Pak," teriak Bagas menunjuk ke semak-semak. Pak Wandi tertawa kecil lalu menyuruh anaknya berhati-hati agar tidak terinjak. Ia pun mulai menyiram tanaman cabai yang daunnya mulai layu, lalu mencabuti beberapa rumput liar yang tumbuh dekat batang terong. Bagas sibuk mencari belalang dan sesekali memukul-mukul semak dengan ranting kayu. Ketika langit sore mulai oranye, suasana di kebun sangatlah tenang. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali burung-burung kecil berterbangan. Di kejauhan terlihat kepulan asap dari dapur rumah-rumah warga yang mulai menanak nasi untuk makan malam. Pak Wandi sendiri duduk di atas batu besar di pinggir kebun. Memandangi tanaman-tanamannya, ia merasa damai. Di tengah kerasnya hidup, tempat ini selalu memberinya ketenangan. Kadang, ia merasa lebih nyaman di kebun daripada di rumah. Di sini tidak ada tagihan listrik, tidak ada masalah sekolah anak, tidak ada tetangga-tetangga yang cerewet. "Pak, ini belalangnya bisa dibawa pulang gak, Pak?" tanya Bagas, mengangkat belalang hijau sebesar jarinya. "Boleh, tapi nanti kamu harus cari daun singkong ya, buat makanannya. Kasihan loh," jawab Pak Wandi. "Iya, Pak." Hingga pada waktu itu, mereka pun pulang sebelum maghrib tiba. Di perjalanan, Pak Wandi membeli gorengan dan juga 1 batang es krim untuk Bagas. Sesampainya di rumah, Ayu menelpon. Suaranya terdengar lewat speaker ponsel yang diletakkan di meja. "Pak, Bapak jangan capek-capek kalau ke kebun sore-sore, Pak. Nanti kedinginan loh," ucap Ayu dengan nada khawatir. "Ah, kamu ini, Bapak kan masih kuat yuk. Lagian kan cuma sebentar saja kalau di kebun," jawab Pak Wandi sambil tertawa kecil. Malam itu mereka makan bersama, suasana rumah sederhana, mereka hangat. Meskipun hanya lauk tahu dan juga sayur bening, semuanya terasa nikmat. Bagas bercerita soal belalang yang ia tangkap, sementara Ayu bercerita soal tugas kuliah yang menumpuk.
dan Bu Sari sesekali menimpali dengan guyonan yang ringan. Setelah makan, Pak Wandi duduk di teras sambil menyeduh kopi. Ia menatap langit malam yang berbintang. Dalam hati ia merasa hidupnya cukup. Ia bukan orang kaya tapi tidak pernah merasa kelaparan. Anak-anaknya berpendidikan, istrinya sabar dan juga pengertian. Ia hanya berharap bisa tetap sehat dan tidak menjadi beban untuk siapapun. Namun malam itu, saat semua keluarganya sudah tertidur, seekor anjing menggonggong keras di kejauhan. Suaranya panjang seperti mengabarkan sesuatu yang tidak biasa. Pak Wandi yang terbangun untuk ke kamar mandi sempat berdiri sebentar di teras, memperhatikan sekitar tapi tidak ada apa-apa. Hanya bulan setengah yang tergantung di langit dan bayangan pohon mangga di pekarangannya yang bergoyang pelan diterpa oleh angin. Ia pun menarik nafas lalu masuk kembali ke kamar. Ia tak tahu bahwa hari-hari tenang yang ia nikmati selama ini perlahan-lahan akan mulai berubah. Tapi malam itu, ia hanya ingin tidur, memeluk tubuh letihnya dan berharap esok pagi berjalan seperti biasa lagi. Ia tidak tahu bahwa hari berikutnya justru akan membuka pintu pada kegelisahan baru. Pagi itu selepas rutinitasnya mengantar Bagas ke sekolah dan membuka pagar SMA tempatnya bekerja, Pak Wandi menerima pesan dari kepala desa. Ada undangan kumpulan mendadak di balai desa siang nanti. Sebagai ketua RT, ia tentu harus hadir. Ia pun pamit lebih awal dari sekolah dengan izin pada kepala keamanan, lalu pulang sebentar mengganti baju dinas satpamnya dengan kemeja batik lengan panjang yang biasa ia pakai kalau ada acara resmi. Langkahnya mantap menuju balai desa. Cuaca siang itu cerah, langit biru tanpa awan, dan angin berembus pelan. Tapi di dadanya ia merasa seperti ada tekanan tak kasat mata yang entah dari mana datangnya. Setibanya di balai desa, ia sudah melihat beberapa wajah akrab dari wilayah sekitar. Ada Pak Kamto dari RW 1, Bu Nur dari kelompok tani dan Pak Jalil RW 3. Kepala desa Pak Riyadi tampak sedang berbicara serius di sudut ruangan bersama dua orang berpakaian seperti pegawai pemerintahan kota. Setelah semua berkumpul, rapat pun dimulai. Pak Riyadi membuka pembicaraan dengan sedikit basa-basi, lalu masuk ke inti. Bapak Ibu, jadi begini. Pemerintah pusat sedang menyusun rencana pembangunan jalan, Bu. Lingkar baru yang akan menghubungkan kota ke arah timur. Nah, berdasarkan informasinya, jalurnya akan melewati beberapa desa, termasuk desa kita ini. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Pak Wandi menyilangkan tangan di dada, ia diam. Jadi bukan cuma jalan, kabarnya juga akan dibangun kawasan pusat bisnis. Akan ada mal besar, terminal antar kota, dan juga beberapa fasilitas lain. Kalau benar terrealisasi, desa kita akan berubah, Bu. Harga tanah naik, peluang usaha terbuka, dan tentu saja kemajuan akan menyapa kita. Wajah-wajah di ruangan mulai tampak semringah. Ada yang mengangguk-ngangguk, ada juga yang tersenyum, seolah sudah membayangkan anaknya buka toko di pinggir mall. Tapi tentu saja, pembangunan ini perlu lahan. Dan jika lahan milik warga ada yang terdampak, harapannya ya bisa diajak kerjasama ya Pak, Bu. Kalau ada yang mau jual tanahnya, akan dihargai layak. Tapi tentu, kami harap warga tidak mempersulit. Semua mata tertuju pada peta besar yang ditempel di papan putih. Garis merah melengkung lewat sawah-sawah dan juga kebun warga, lalu berhenti tak jauh dari area kebun milik Pak Wandi. Ia menatap garis itu. Peta itu mungkin biasa saja bagi yang lain, tapi baginya, garis merah itu seperti belati yang menancap di dada. Kebun itu bukan sekedar tanah, itu adalah peninggalan terakhir dari almarhum bapaknya. Tempat ia menanam, tempat ia merawat kenangan.
Ia tidak bisa membayangkan alat berat menggusur tanaman cabenya demi beton dan juga aspal. Pak Wandi mengangkat tangan saat itu. Pak Kades, apakah sudah ada kepastian, Pak? Jalur itu mutlak melewati tanah-tanah kami. Pak Riyadi tersenyum kecil. Belum pasti, Pak RT. Ini masih rencana awal. Tapi besar kemungkinan memang begitu, Pak. Makanya kami mulai sounding dari sekarang. Supaya kalau nanti waktunya tiba, warga tidak kaget. Pak Wandi hanya mengangguk pelan, ia tidak bicara lagi sampai rapat selesai. Wajahnya datar tapi di hatinya berkecamuk. Ia keluar dari balai desa dengan langkah pelan, menyalakan motor dan langsung pulang ke rumah. Di dalam rumah saat itu Bu Sari sedang menjemur pakaian. Ada apa, Pak? Gini, Bu. Tadi rapatnya itu... Kenapa, Pak? Bapak kok kelihatannya lesu gitu? Gimana rapatnya? Pak Wandi meletakkan helm lalu duduk di kursi kayu di teras. Ia menyandarkan kepala, memandang langit yang masih cerah pada waktu itu. Jadi, mereka bilang mau ada pembangunan jalan baru, Bu. Ada mal juga. Katanya bisa lewat tanah-tanah warga. Termasuk mungkin kebun kita, Bu. Bu Sari terdiam, jemuran yang baru saja digantungnya bergoyang pelan diterpa angin. Ia pun menghentikan langkahnya lalu duduk di sebelah suaminya. Lalu, Bapak gimana? Ya aku gak bilang setuju, Bu. Juga gak bilang nolak. Tapi di hatiku, aku gak rela ya, Bu. Kebun itu jadi jalan atau mal. Itu kan warisan dari Bapak. Bukan cuma tanah. Di sana ada kenangan. Bu Sari mengangguk pelan saat itu. Aku ngerti, Pak. Ibu juga gak rela kalau itu sampai hilang. Mereka duduk diam cukup lama. Tak ada yang bicara, hanya suara ayam dari belakang rumah dan gemerisik daun pisang. Menjelang sore suasana rumah pun mendadak gaduh. Singkatnya pada waktu itu, Bagas pulang sambil menangis keras, wajahnya merah, bajunya kotor penuh debu. Bagas, kamu kenapa, Nak? Teriak Bu Sari dengan panik. Ia pun langsung membopong anak itu ke dalam rumah. Pak Wandi menyusul cepat, mereka menyeka air mata anak itu, mencoba menenangkan. Setelah beberapa menit, suara tangisan itu mereda, tapi isakannya masih terdengar berat. Aku dipukul sama Dava, Pak. Ditendang, terus dibuangin pasir. Ucap Bagas dengan terbata. Pak Wandi dan Bu Sari saling pandang. Dava adalah anak dari Pak Imran, seorang pejabat kota yang baru pindah ke desa mereka, tepatnya 3 bulan lalu. Rumahnya paling besar dan juga mewah di ujung kampung. Pak Imran jarang bersosialisasi, hanya sekali tampak keluar dengan mobil hitam mengkilap. Istrinya pun jarang keluar rumah, sementara Dava, anak laki-lakinya terkenal nakal dan suka memukul temannya. Di mana kejadiannya, Nak? Tanya Pak Wandi dengan nada menahan amarah. Di lapangan, Pak. Pas aku main bola. Padahal Bagas gak ganggu dia, Pak. Tapi dia datang sama temannya, terus ngusir aku dan mukul aku, Pak. Tangis Bagas saat itu. Pak Wandi mengusap kepala anaknya, lalu masuk ke kamar mengambil baju, wajahnya pun mulai mengeras. Pak, mau kemana? Tanya Bu Sari. Bapak mau ke rumahnya Imron, Bu. Pak, sabar dulu, jangan emosi. Ini kan anak-anak. Sudah, Pak. Nanti kita malah dianggap ribut loh. Pak Wandi berhenti di depan pintu.
Tarikan nafasnya dalam, ia tahu benar. Sebagai RT, ia harus menahan diri. Tapi ini bukan soal warganya, ini anaknya. Dan anaknya disakiti oleh bocah yang orang tuanya bahkan belum pernah hadir dalam pertemuan warga sekalipun. Ia benar-benar tak pernah bersosialisasi. Ia hanya tinggal dan tak pernah saling komunikasi dengan warga sekitar. Ya udah Bu, Bapak nggak jadi. Singkatnya, setelah makan malam waktu itu, Pak Wandi memutuskan untuk tidak langsung ke rumah Pak Imran. Ia menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, ia mengantar Bagas tidur, lalu kembali duduk di teras bersama Bu Sari. Dulu, waktu pindah ke sini, katanya mau jadi bagian dari masyarakat desa. Tapi sampai sekarang, acara kumpulan aja nggak pernah hadir. Anak mereka malah bikin masalah. Orang tuanya malah diam. Bikin emosi aja. Sabar Pak. Kalau terus begini, bisa-bisa nanti warga juga ikut resah, jawab Bu Sari. Pak Wadi mengangguk pelan. Banyak hal yang hari ini mengusik ketenangannya. Kebun warisan yang terancam digusur, anaknya yang dipukul oleh bocah pejabat, dan warganya yang mulai terlihat terpecah pendapat akibat hal ini. Sementara di kejauhan malam itu, suara jangkrik dan katak bersautan. Malam mulai turun dan lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Tapi di rumah Pak RT, lampu teras itu menyala lebih lama dari biasanya. Pak Wandi duduk diam, matanya menatap gelap pekarangan. Satu hal yang ia tahu pasti, tanah warisan itu tak akan ia lepaskan begitu saja. Dan siapapun yang mencoba mengusiknya akan berhadapan langsung dengannya. Malam berganti pagi. Seperti biasa, selepas subuh Pak Wandi bersiap ke sekolah. Tapi sore harinya setelah pulang kerja dan menjemput Bagas dari tempat les, ia terlihat duduk di halaman rumah, mencuci sepatunya yang terkena lumpur saat pulang dari sekolah. Kegiatan sederhana itu menjadi rutinitas pelepas penatnya. Suara cipratan air dan sabun berbusa mengiringi lamunannya. Sambil menggosok sol sepatu, pikirannya melayang ke anak-anaknya. Ayu belum menelpon sejak 2 hari terakhir. Biasanya walau sibuk, ia selalu menyempatkan diri untuk sekedar mengirim pesan. Baru saja ia membilas sepatu satpamnya, ponselnya yang diletakkan di atas meja bambu bergetar dengan keras. Nomor tak dikenal tertera di layar. Pak Wandi pun mengernyit lalu segera mengangkat. Siapa itu sih yang nelpon? Halo? Sapanya dengan pelan. Pak, ini Pak Wandi. Suara perempuan di seberang terdengar cemas dan terburu-buru. Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Saya Siska, Pak. Teman kuliah Ayu. Pak, ini Ayu pingsan tadi siang di kos. Saya temukan dia tergeletak di depan kamar mandi kosannya. Saya udah bawa ke klinik, Pak. Sekarang dia udah mulai sadar, tapi masih lemas. Apa? Ayu pingsan? Pak Wadi langsung berdiri, nafasnya tercekat. Iya Pak, tapi saya udah telepon beberapa nomor, dan ini yang bisa nyambung. Mohon maaf ya Pak kalau saya ganggu, soalnya tadi saya panik. Iya Mbak, makasih ya udah ngabari. Setelah percakapan di telepon itu, Pak Wandi langsung berlari ke dalam rumah. Bu, Ayu pingsan Bu. Bu Sari yang sedang melipat pakaian, ia pun langsung melempar kain ke lantai. Hah? Apa Pak? Di mana? Di kosannya Bu. Kita harus ke sana sekarang.
Tanpa banyak bicara, keduanya pun segera bersiap-siap. Pak Wandi mengendarai motor dengan kecepatan yang lebih cepat dari biasanya. Bu Sari memeluk erat pinggang suaminya. Wajah pucatnya menahan cemas. Perjalanan menuju kota terasa lebih panjang dari biasanya. Pak Wandi tidak bicara sepatah kata pun. Rahangnya mengeras dan sorot matanya penuh dengan kekhawatiran yang tertahan. Sesampainya di depan kosan, mereka langsung disambut oleh Siska. "Pak, Bu, ayo di dalam. Sekarang dia sudah lebih baik, Pak. Tapi masih pucat. Tadi dokter cuma kasih vitamin dan menyuruhnya istirahat total." Pak Wandi masuk ke kamar kos. Ayu terbaring lemah di kasur tipisnya. Wajahnya masih pucat, matanya sempat melirik. Lalu berlinang air mata ketika melihat orang tuanya datang. "Pak, Ibu," ucapnya dengan lirih. Bu Sari langsung duduk di pinggir kasur, memeluk anaknya erat-erat. "Kamu kenapa, Nak? Kamu kenapa sampai pingsan? Ibu khawatir sekali loh." Ayu menarik nafas, suaranya gemetar. Aku diteror, Bu, di kosan." Pak Wandi mendekat duduk di kursi plastik sambil menggenggam tangan anak perempuannya. "Diteror? Gimana? Sama siapa, yuk? Ngomong sama Bapak." Ayu mengusap air matanya. Tadi siang, waktu aku balik dari kampus, aku lihat ada ulat kecil warna hitam hijau di atas bantal, Pak. Padahal kan kamarku selalu bersih. Aku takut, Pak. Aku alergi ulat. Panik, terus pingsan. Ulatnya banyak sekali, untung saja tadi udah dibersihin sama penjaga kos. Ini cuma karena ulat kamu pingsan? Ya, itu kan bukan ulat biasa, Pak. Ulatnya bergerak seperti sengaja diarahkan. Terus banyak banget. Siska yang berdiri sejak tadi di depan pintu, ia menimpali. "Pak, jadi sebelumnya Ayu itu memang sempat cerita, Pak. Katanya ada cowok kampus yang suka ganggu dia. Namanya Rama. Dia tuh anak pejabat katanya, Pak. Dia kaya. Ya orangnya sih ganteng, tapi dia tuh sombong, Pak. Kelakuannya buruk. Ayu juga udah sering nolak, Pak. Tapi malah makin diusilin." Pak Wandi langsung terdiam saat itu. Matanya membelalak. Nama itu bukan asing. Rama. Ia pernah mendengar nama itu disebut Bu Sari waktu membicarakan anak Pak Imran. Rama anak sulungnya Pak Imran?" tanya Pak Wandi penuh tekanan. Ayu mengangguk ketakutan. "Iya, Pak. Dia selalu ganggu aku. Suka nungguin aku di parkiran. Kadang ngirim pesan aneh, Pak. Padahal kan nomornya udah aku blokir, Pak. Tapi dia masih cari cara." Mendengar semua pengakuan itu, Pak Wandi yang sudah semakin marah kini menggebrak meja kecil di sebelah kasur. Gelas air tumpah, Bu Sari pun terlonjak kaget. "Kurang ajar. Sudah keterlaluan ya si Imran itu. Anaknya ganggu anakku. Bapaknya cuek. Gak mau bersosialisasi dengan masyarakat. Sekarang keluarga ini makin kurang ajar aja. Apa mentang-mentang dia pejabat kaya bisa seenaknya dengan warga biasa?" Bu Sari buru-buru meraih tangan suaminya. "Pak, sabar. Bapak jangan emosi dulu. Kita fokus ke Ayu dulu, Pak. Ini belum waktunya marah." Pak Wandi mencoba menahan nafas. Tangan kirinya bergetar, rahangnya mengeras. Ia benar-benar ingin menemui Pak Imran malam itu juga. Tapi ketika ia melihat wajah Ayu yang masih pucat, ia harus menahan semuanya.
Malam itu mereka memutuskan untuk bermalam di kosan Ayu. Bu Sari membersihkan kamar, mengganti spray, dan menyemprot sudut kamar dengan minyak kayu putih. Pak Wandi duduk di depan kamar mengawasi seperti satpam yang berjaga. Paginya, Ayu mulai pulih, ia sarapan bubur yang dibeli ibunya. Wajahnya tampak lebih segar, tapi masih ada ketegangan. Pak, aku mau terusin kuliah. Aku gak mau takut. Tapi aku juga gak mau jadi korban, Pak. Sebaiknya Bapak dan Ibu gak usah khawatir lagi ya, Pak. Pak Wandi memandang anaknya dengan bangga. Iya, Nak. Bapak akan pastikan kamu aman juga. Tapi mulai sekarang, kamu jangan sendiri dulu ya. Kalau bisa selalu bareng Siska atau teman kamu yang lain yang kamu percaya. Iya, Pak. Kini hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi tidak sepenuhnya tenang. Ayu tetap kuliah seperti biasa, dan Rama masih berkeliaran di kampus. Tapi Ayu memilih untuk mencuekainya. Beberapa kali Rama menyapa, Ayu hanya berjalan melewati, seolah tidak mendengar. Anak-anak lain mulai sadar dan gosip tentang Rama yang suka mengganggu mulai menyebar. Di rumah Pak Wandi makin sering termenung. Malam-malam ia habiskan di teras memikirkan bagaimana bisa satu keluarga menghancurkan ketenangannya. Pak Imran yang diam-diam mendukung pembangunan jalan yang bisa menggusur kebun warisan. Sementara Dava yang memukul Bagas dan kini Rama yang mengganggu Ayu, anak perempuan tunggalnya yang utama. Ia tahu, ini bukan kebetulan, ini sudah seperti satu rangkaian yang mengusik hidupnya. Bu Sari yang selalu ada untuk meredam emosi dari suaminya, ia hanya bisa menahannya. Bapak yang sabar, Pak. Bapak ini kan RT, jadi tidak baik kalau Bapak melihatkan emosi Bapak. Kita tidak bisa melawan mereka dengan marah, Pak. Kita masih bisa cari cara yang lebih bijak. Kalau semua ini belum berhenti juga, Bapak harus lakukan sesuatu, Bu. Aku cuma ingin jaga keluarga loh, Bu. Iya, Pak. Dan pada malam itu, di bawah langit yang mendung dan suara gemuruh petir dari kejauhan, Pak Wandi tahu, waktunya sebentar lagi. Jika Pak Imran tidak benar-benar merubah sikap, maka ia benar-benar mencari masalah dengan dirinya. Dan di malam itu, di bawah langit yang mendung dan suara gemuruh petir dari kejauhan, Pak Wandi tahu, waktunya sebentar lagi. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian di kos Ayu, suasana di desa mulai memanas, isu pembangunan jalan dan mal semakin ramai dibicarakan warga. Apalagi setelah ada kabar bahwa perwakilan dari pemerintah pusat telah datang diam-diam dan mengukur beberapa titik yang dilewati garis merah pipeta. Beberapa pemilik tanah mulai resah, ada yang tergoda dengan iming-iming uang ganti rugi. Tapi tidak sedikit pula yang bingung karena belum tahu arah pasti dari rencana itu. Di bawah tekanan dan keresahan itu, akhirnya Pak Wandi sebagai ketua RT menggelar kumpulan khusus di halaman rumahnya. Warga RT 05 berkumpul di bawah tenda biru sederhana, duduk di kursi plastik sambil menenteng air mineral dan bungkusan kacang rebus. Pak Wandi berdiri di depan mengenakan baju koko putih dan juga peci hitam. Wajahnya tegas, matanya berapi-api. Saya tahu, kalian semua pasti sudah dengar kabar kan soal perencana pembangunan itu. Tapi saya minta, kita semua jangan gegabah. Tanah ini bukan cuma ladang dan sawah, tapi warisan dari orang tua kita. Kalau kita biarkan diambil cuma-cuma karena ditawari uang, kita ini ibarat menjual harga diri, Bu. Pak, benar Pak Wandi. Saya juga nggak mau, karena saya sudah nyaman cari uang dari ladang saya. Beberapa warga mengangguk pelan, ada juga yang terlihat ragu.
Kalau nanti ada yang datang menawarkan uang besar, memaksa atau mengintimidasi, tolong jangan takut. Kita lawan bareng-bareng. Kita bisa kumpulkan surat tanah. Kita urus bersama. Kalau harus ke kelurahan, ke kabupaten, kita jalan bareng. Jangan biarkan satu orang pun di sini dipaksa menjual karena tekanan. Iya Pak, setuju Pak Wandi. Saya setuju dengan Bapak. Tepuk tangan pelan terdengar dari warga. Suara Pak Wandi lantang, menggugah tapi mereka tak tahu. Dari semak-semak di seberang jalan, dua orang berpakaian biasa sedang berjongkok. Salah satunya memegang ponsel, merekam dan menyadap suara rapat itu diam-diam. Tak lama setelah kumpulan selesai dan warga mulai bubar, kedua orang itu pun bangkit lalu masuk ke mobil hitam yang terparkir agak jauh di gang kecil. Salah satu dari mereka langsung menelpon seseorang. Pak, ini sudah kami rekam. RT-nya memang keras kepala Pak. Ternyata dia yang menghasut warga buat nolak. Sementara di sebuah rumah besar di ujung desa, Pak Imran duduk di ruang kerja pribadinya. Dindingnya dipenuhi sertifikat, foto dirinya saat menerima piagam, dan beberapa rak buku tebal yang hanya untuk pajangan. Di tangan kanannya segelas wine impor berputar-putar dalam gelas kaca bening. Senyum sinis mengembang di bibirnya. Jadi ternyata memang dia ya. Dasar Wandi blow on, gumamnya sambil menatap layar ponsel yang menampilkan video rekaman dari anak buahnya tadi. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menghela nafas panjang. Wandi, ketua RT sok bersih, sok nasionalis. Dia nggak tahu siapa yang sedang dihadapi. Di hadapannya ada selembar dokumen dengan cap resmi dan beberapa peta jalur proyek. Nama Pak Imran tertera jelas di bagian bawah sebagai koordinator wilayah untuk rencana pembangunan infrastruktur dari pusat. Ia bukan sekedar warga baru pindahan, ia adalah orang kunci dalam proyek bernilai miliaran rupiah, bahkan mencapai triliunan. Dan jika proyek itu berhasil, ada bagian besar dari dana yang akan masuk ke rekening pribadinya lewat berbagai skema yang telah disiapkan secara licik oleh Pak Imran. Tapi semua itu bisa gagal jika warga, terutama di wilayah RT 05, menolak menjual tanah mereka. Dan penyebab utama penolakan itu adalah Pak Wandi. Pak Imran pun menekan nomor di ponselnya. Beberapa detik kemudian, suara Rama terdengar dari seberang. Halo? Iya Pak. Rama, kamu masih ganggu si Ayu kan? Rama tertawa kecil. Iya Pak. Kadang juga masih nyapa, kadang juga dia cuek. Kenapa sih? Yaudah, pokoknya teruskan ya, tambah intens. Bikin dia nggak nyaman. Tapi jangan sentuh fisiknya. Kita main halus aja. Ayah butuh kamu untuk bikin Wandi itu hancur pelan-pelan. Kalau Ayu stres, Wandi bakal goyah. Kita bikin dia panik. Kalau bisa, paksa dia biar tunduk. Rama terdiam sejenak lalu menjawab. Oke Pak, biar sekalian aku tahu rasanya diturunin dan juga diturutin sama pejabat. Kamu tenang aja Rama, nanti kamu akan kasih uang jajan jutaan dari Papa. Pak Imran tersenyum dingin. Ia menatap kembali peta proyek di hadapannya. Kalau semua berjalan sesuai rencana, satu blok tanah itu bisa kita dapat dengan harga murah dan kita untung besar. Gagal bukan pilihan. Sementara itu di rumah sederhana di tengah desa, Pak Wandi duduk bersama Bu Sari di dapur. Ia baru saja selesai membereskan buku-buku dan catatan warga dari rapat siang tadi. Bu Sari menyajikan teh manis dan juga pisang rebus. Pak, warga mulai percaya sama Bapak.
Tapi ibu takut, Pak. Takut nanti bapak malah jadi sasaran. Kita ini kan cuma orang biasa, Pak. Pak Wandi meminum teh perlahan. Aku tahu, Sar. Tapi bapak gak mau lihat tanah-tanah itu dijual cuma karena takut atau tergiur duit. Termasuk kebun kita. Kamu ingat kan? Dulu almarhum bapak memberikan wasiat apa? Sekali kita kasih, maka selesai sudah. Bu Sari menggenggam tangan suaminya. Tapi Pak, kalau mereka pakai cara kotor. Pak Wadi menarik nafas dalam saat itu. Biarpun mereka bawa uang 1 truk, aku gak akan tergiur. Aku punya prinsip. Uang banyak bisa habis, tapi harga diri gak bisa dibeli. Hari-hari berlalu. Singkatnya pada waktu itu, di kampus Ayu, Rama mulai kembali berulah. Kali ini ia tak datang sendiri, tapi membawa teman-temannya yang sama menyebalkannya. Mereka mulai menyebarkan gosip soal Ayu, menyindir-nyindir di media sosial. Bahkan ada yang membuat akun palsu atas nama Ayu dengan foto-foto editan yang sangat memalukan. Ayu berusaha kuat, ia pun melapor ke pihak kampus. Tapi karena Rama adalah anak pejabat, tidak ada tindakan tegas. Siska dan beberapa teman dekatnya tetap setia mendukung. Tapi tekanan itu semakin hari semakin terasa berat. Hingga sore itu, saat pulang dari kelas, Ayu duduk di halte kampus sambil menangis. Ia menelpon ibunya. Bu, aku capek, Bu. Rama semakin menggangguku. Nak, kamu harus kuat. Ingat cita-cita kamu loh. Sebentar lagi kamu kan akan lulus. Kamu tenang saja. Masalah itu biar ibu selesaikan sama bapak. Tapi Bu, udah. Kamu harus kuat. Kamu harus berani melawan. Bu Sari mencoba menenangkan dan akhirnya ia pun menelpon Pak Wandi yang saat itu sedang menyiram tanaman di kebun warisannya. Mendengar suara istrinya yang cemas, Pak Wandi pun langsung menutup keran, mencuci tangan dan mengangkat ponsel. Pak, Ayu khawatir terus, Pak. Bapak harus ke kampus deh. Sepertinya si Rama itu makin kurang ajar. Ayu makin drop. Pak Wandi mengangguk sendiri, tatapannya tajam ke arah barat. Tempat matahari mulai tenggelam di balik bukit kecil. Baiklah Bu, kalau ini sudah menyentuh anak kita, berarti sudah lewat batas. Lihat saja Imron, lihat saja Rama. Sore hari itu, ia pun tak langsung pulang ke rumah. Ia langsung melajukan motor ke arah kota. Angin menerpa wajahnya, tapi yang ia rasakan hanyalah panas amarah di dadanya. Pak Imron tak tahu bahwa ia bukan sedang menghadapi sekedar ketua RT biasa. Ia sedang berurusan dengan seorang ayah yang tak akan diam jika anaknya diinjak. Pak Wandi, RT yang dikenal diam, ramah, tapi ia adalah orang yang berbeda jika sudah diusik ketenangannya. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.